Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Jemaat Tuhan sendiri di rumah-rumah nyanyikan. Allah kuasa melakukan, amin. Katakan segala perkara. Sebab kami punya Allah yang maha kuasa. Oh haleluya. Sambil kau angkat tanganmu, satu tangan taruh di dada, rasakan kasih Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa menghampiri engkau di rumah-rumah, menjamamu satu persatu. Tuhan sedang menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberi pengharapan baru bagi yang putus asa. Dan kau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara besar. Sekali lagi kita nyanyikan. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia ini. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa. Sekali lagi dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Kau Allah yang maha kuasa dan tidak ada yang setara denganmu. Oh haleluya, kami memuji-muji namamu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Terus kami rasakan hadirat-Mu membawa pemulihan dan kesegaran bagi setiap kami. Kami hendak memuji-muji-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus mendekat dan melekat kepadamu. Kami mau duduk diam seperti Maria di kaki Yesus, untuk terus mendekat padamu dan mendengarkan setiap perkataan. Urapi hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu kepada setiap kami sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui program ini saudara diberkati. Bahkan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan satu bagian dari kitab Mazmur pasal yang ketiga. Ya, saya suka sekali mengajak saudara membaca kitab Mazmur, kan di dalamnya adalah banyak sekali ungkapan hubungan dengan Tuhan dan statement pernyataan pujian untuk mengajar kita bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, sahabat worshipers, Mazmur pasal yang ketiga ada 3 ayat, saya mau ajak kita baca ayat 4, 5 dan ayat 9 ya. Kita baca Mazmur pasal 3
Ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat 9, baca sama-sama. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Sahabat worshipers, di tengah segala tantangan dalam hidup yang kita sedang hadapi hari-hari ini, di tahun 2023 yang kata orang tahun krisis, ya, krisis global, tahun mungkin tahun politik dan situasi yang tidak menentu, berbagai isu yang mungkin mengkhawatirkan, goncangan gempa dan lain sebagainya yang mengancam khususnya kita semua dimanapun kita berada. Nah saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para penyembah yang benar, pemazmur, saya berdoa kita memiliki ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara melalui ayat yang kita baca. Tadi di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, kalau kita melihat senjata peperangan kita dalam Efesus pasal 6 dikatakan itu adalah perisai iman. Iman itu seperti perisai. Saudara, di tahun ini saya mau kita semua tetap hidup dengan iman. Katakan sama-sama, iman. Ini kunci pertama yang harus kita miliki. Percaya bahwa Tuhanlah perisaiku, Tuhan perlindungan bagiku. Situasi, kabar jahat dan lain sebagainya ada di sekitar kita. Tapi kalau kita punya iman, kita tidak dikalahkan. Tapi kita selalu akan keluar sebagai pemenang. Percaya bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Panah-panah api si jahat itu boleh datang. Tapi selama kita punya perisai iman, itu tidak akan menjatuhkan kita. Panah-panah api si jahat coba datang menyerang hidup kita, mencari celah, menakutkan, ya membuat kita mungkin jadi jatuh dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya, kita punya iman, itu seperti perisai yang akan mematahkan setiap panah api dari si jahat. Katakan amin. Yang kedua yang kita perlu miliki, dikatakan dalam ayat 4 juga masih dikatakan, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya Tuhan itu kemuliaan kita, kepala kita tidak akan tertunduk. Apa artinya orang yang kepalanya tertunduk? Malu, kalah, gak berani natap orang, takut. Saudara dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, biar kepala kita terangkat. Jangan tertunduk, malu. Biar kepala kita terangkat, Dia mengangkat kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara, orang malu itu kenapa? Karena dia merasa dirinya jelek, dia merasa dirinya kurang, dia merasa ini, dia merasa gagal dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan adalah kemuliaan kita, kemuliaan itu seperti tudung. Itu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita dipenuhi dengan kemuliaannya, saudara dikasih Tuhan, kita tuh akan tegak wajah kita, bangga kita punya Tuhan, kita punya Yesus, penolong kita, Tuhan dan Raja kita. Saudara, kita bukan orang-orang yang kalah, tapi orang-orang yang hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi, saudara miliki adalah faith. Katakan sama-sama faith, iman. Yang kedua, saudara saya harus miliki hope. Katakan hope, pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Jadi sudah jangan hidup dalam malu, dalam rasa malu, tertunduk. Enggak. Kita punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kalau Dia di pihak kita, Dia menundungi kita. Saudara dan saya, Dia akan membuat kepala kita tegak. Kita tidak malu atau tidak dipermalukan. Tapi dengan bangga, kita akan berkata, Tuhan adalah panji kemenanganku. Dan hal yang ketiga, di ayat yang kelima tadi dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Yang ketiga yang saudara perlu miliki di tahun 2023 ini adalah
joy. Katakan joy, sukacita. Keep on worshiping, tetap memuji Tuhan. Kita dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dengan nyaring itu pasti punya pengertian gini. Orang kalau teriak dengan nyaring, kalau enggak dia sukacita, bersorak kemenangan. Dengan nyaring mungkin dengan desperate berharap sama Tuhan. Mungkin masalah terlalu berat tapi kita teriak kepada Tuhan. Orang yang bersorak bersukacita itu membangkitkan sukacita, joy dalam dirinya. Dan Alkitab berkata apa? Kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku. Karena itu orang yang suka memuji-muji Tuhan, mujinya jangan bisik-bisik, dengan nyaring. Keluarkan suaramu, out loud voice. Ya, ucapkan pujian itu bukan sekedar dalam hati. Ya sahabat Persi, pujian itu dinyanyikan, diucapkan. Dan waktu kita mengucapkan pujian kita, nyanyian itu, perkataan itu juga masuk ke telinga kita sendiri dan menguatkan kita. Ada sukacita di hati orang yang suka memuji Tuhan. Menghadapi tahun ini, menghadapi tantangan apapun depan kita. Keep on your faith, tetap dengan iman. Tetap ada hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Jadi bangga, gak malu, gak tertunduk. Dan yang ketiga, penuh sukacita. Senantiasa memuji Tuhan. Nanti lihat, apa yang Tuhan janjikan, ayat yang 9. Saya baca sekali lagi. Dari Tuhan datang pertolongan. Apa yang sudah perlukan? Dari Tuhan datang pertolongan. Bagi orang yang tetap percaya, hidup dalam pengharapan, dan tetap bersukacita. Pasti pertolongan datang. Sebab itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan kalau Tuhan janji, Tuhan gak pernah lupa. Kalau Tuhan janji, Tuhan gak pernah lalai. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah gagal. Katakan amin. Dan yang terakhir, berkat-Mu atas umat-Mu. Oh, thank you Lord. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Karena itu saya berikan judul program kali ini, berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan janjikan berkat buat saudara, buat kita semua. Karena itu tetap dengan iman, tetap hidup dalam pengharapan, dan tetap bersukacita. Yang mau katakan amin. Mari buka hatimu, percaya berkat Tuhan atas kita disediakan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau tetap dalam iman, kami mau tetap hidup dalam pengharapan, dan kami mau tetap bersukacita. Oh, ada sukacita dan sorak-sorai keluar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih kami saat ini berdoa bersahati. Pertolongan-Mu Tuhan atas kami. Dari Tuhan datang pertolongan. Dan kiranya semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada, yang berharap pada Tuhan, yang tetap bersukacita memuji menyembah Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan. Saat ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Yesus. Yang putus asa mendapat pengharapan baru. Masalah finansial, keuangan, pekerjaan, apapun, Tuhan buka jalan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan. Keluarga-keluarga yang mengalami masalah, kasih Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Sebab dari Tuhan datang pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami. Berkat-Mu atas umat-Mu. Kami terima dengan iman
di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Kalau sahabat Worshipers di Jamah diberkati, ngalami pemulihan, ngalami mujizat, jangan lupa saksikan supaya jadi berkat buat yang lain. Kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Karena itu berikan kesaksian untuk menguatkan semua sahabat Worshipers yang lain.